Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nonggraini dengan NIM akhir 004, kelas A Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Keynesian dalam Pandangan Ekonomi Fisiokrat dan Merkantilisme. Pemikiran Ekonomi Keynesian. John Maynard Keynes, yang selanjutnya disebut Keynes, lahir pada tanggal 5 Juni 1983 dan beliau meninggal pada tanggal 21 April 1946. Beliau merupakan ekonomi Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan dalam ekonomi dunia. Beliau akan melanjutkan dan memperbaiki toko teori sebelumnya, sehingga apa yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus dan bisnis akan mengetahui dengan baik dan berat apabila sudah diperbaiki. Beliau juga diakui sebagai salah satu ekonom yang paling berpengaruh pada abad 20, serta pendiri ekonomi makro modern saat ini. Pemikirannya sudah menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua turunannya. Kemudian Keynes akan menempuh pendidikan di sekolah yang terbaik di Inggris. Sebagai seorang ekonomi yang mendasarkan teorinya pada teori merkantilisme, kemudian Keynes juga menekan segala bentuk upaya untuk menstabilkan ekonomi negara pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Keynes menyebutkan bahwa pemerintah dalam rangka untuk menghindari dan menangani kasus yang sewaktu-waktu menyerang perlu melakukan suatu bentuk investasi dalam bentuk fasilitas publik. Konsep pemikiran fisiokrat. Fisiokrat adalah suatu paham yang mengutamakan segi pertanian dan kebebasan. Dengan kata lain, penganut aliran ini dapat percaya bahwa sumber daya alam merupakan sumber dari kekayaan. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan, penuh keselarasan dan keharmonisan yang bersifat kosmopolit. Atas dasar tersebut, maka manusia diberikan kebebasan untuk melaksanakan apa yang terbaik bagi dirinya masing-masing, dan pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam mengatur perekonomian. Mazhab fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilisme. Sumbangan pemikiran yang paling terbesar dalam pengembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah. Kemudian menjelaskan arus lingkar ekonomi. Inti dari pemikiran utama dalam mazhab fisiokrat yang dituangkan dalam tabel ekonomi. Pemikiran ekonomi kaum fisiokrat saat ini menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi. Selain lingkar arus ekonomi dalam tabel ekonomi, yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi 3, yaitu harga dasar barang-barang, harga jual, dan harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang dituangkannya merupakan sebagai takbir uang yang perlu adanya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi. Sumbangan pemikiran aliran fisiokrat lainnya yaitu mempunyai 2 sumbangan utama untuk mengetahui terhadap pemikiran ekonomi, yaitu teori uang sebagai tabir dan teori fruktifikasi. Teori uang merupakan sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian, pemikiran ini merupakan gagasan ke arah untuk mengenai dasar satuan perhitungan. Konsep pemikiran merkantilisme. Konsep ekonomi merkantilisme ini muncul sekitar pada abad ke-18, kemudian membawa pandangan ekonomi yang terkait dengan konsep kesejahteraan negara. Konsep pemikiran ini membawa suatu negara jika ingin lebih maju maka harus menjalani kerjasama, yaitu perdagangan dengan negara lain. Lalu dari perdagangan luar negeri ini yang suatu saat nanti akan menghasilkan surplus perdagangan berasal dari luar negeri yang membentuk seperti emas dan juga perak. Oleh karena itu, pandangan yang akan terkait dengan perdagangan luar negeri ini akan menjalankan kelompok saudagar yang memiliki posisi paling penting di dalam masyarakat.
Maka dari itu, praktik perekonomian kerjasama antar saudagar dan pemenang kekuasaan tersebut akan menjadi lebih masif dan baik. Hal ini akan membuat kedua pihak akan saling mendukung satu sama lain dengan privilege yang akan diberikan oleh penguasa kepada pedagang seperti monopoli atau proteksi dengan keistimewaan lainnya. Suatu hal yang patut dicatat selama era merkantilisme ialah tidak hanya perdagangan dan perekonomian maju pesat, perkembangan literatur yang juga meningkat pesat sekaligus kemajuan dalam tulisan-tulisan ekonomi maju, baik dalam jumlah maupun mutu. Masa merkantilisme ditandai sebagai prodi masing-masing yang ahli ekonomi bagi dirinya sendiri. Setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri, sayangnya sangat sulit digenerasi. Hal ini mungkin disebabkan kebanyakan penulis tidak berlatar belakang universitas, tetapi para pedagang yang menulis persoalan-soalan ekonomi yang berhubungan dengan bisnis mereka. Tulisan-tulisan mereka berserakan, akan tetapi dari tulis-tulisan mereka inilah Adam Smith memperoleh banyak sumber untuk menulis bukunya. Perbedaan dua aliran tersebut yang paling mendasar yaitu dalam aliran fisiokrat yang mengutamakan segi pertanian dan juga kebebasan. Paham fisiokrat juga menyimpulkan bahwa sumber dari kekayaan adalah alam, sehingga semua kekayaan yang berasal dari tanah yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di aliran fisiokrat ini ada beberapa pokok pikiran, yaitu meliputi sumber pemakmuran adalah alam dan kelas yang paling produktif adalah pertanian. Sedangkan paham aliran merkantilisme itu terjadi jika suatu negara yang ingin makmur, maka negara tersebut harus melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain. Nah, dari sisi negatifnya dari paham merkantilisme, apabila suatu negara makmur, maka negara tersebut dapat menjajah negara lain. Jadi, kemakmuran itu didapatkan apabila manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sebaliknya mungkin. Kemudian sangat cocok dengan slogan yaitu yang diartikan dengan jangan campur tangan alam semesta dalam mengatur dirinya sendiri, akan tetapi bertolak belakang dengan merkantilisme. Dengan dalam konsep kemakmuran dilihat dari seberapa banyak emas yang dimiliki. Kesamaan aliran fisiokrat dalam alam yang mengutamakan kehidupan manusia, semua sumber daya alam harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Maka kemakmuran yang dapat didapatkan bila manusia mengolah sumber daya alam itu dengan sebaik mungkin. Sedangkan aliran merkantilisme yang sudah menitik beratkan kepada hubungan antara negara itu, sebagai negara maju harus melakukan perdagangan antara negara. Apabila negara tersebut makmur dan kaya, dapat menjajah negara lain. Aliran ini juga bertolak ukur untuk banyaknya emas yang didapatkan. Nah, sehingga konsep kemakmuran ini, aliran ini bertolak ukur emas semakin banyaknya emas dan yang dipunya, maka semakin makmur. Berdasarkan filosofi ekonomi, merkantilisme adalah sebuah model kebijakan ekonomi yang mana di kebijakan tersebut ada keikutsertaan pemerintah. Bahasa fisiokrat ini lahir sebagai pertentangan terhadap pemikiran merkantilisme yang sebelumnya sangat berkuasa dan dominan. Bagi kaum penganut paham fisiokrat, kemakmuran suatu negara dapat dicapai hanya melalui alam atau agrikultur. Aliran Keynesian dimulai muncul era aliran Keynesian adalah pada saat buku tersebut ditulis dengan menekan pentingnya suatu permintaan agregat sebagai faktor utama untuk pergerakan ekonomi. Keynes berdasarkan pada adanya campur tangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi ini. Keynes mempunyai berpendapat bahwa fluktuasi ekonomi akan terjadi karena perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional serta seperti pengeluaran pemerintah, investasi, serta konsumsi masyarakat. Berdasarkan nilai ekonomi, aliran Keynesian dengan pemikiran ekonomi Keynesian yang memiliki nilai ekonomi untuk beberapa harapan pemerintah yang harus dilakukan lebih campur tangan secara aktif untuk mengandalkan perekonomian nasional. Adanya kegiatan produksi serta pemilikan faktor-faktor produksi masih dapat dipercaya kepada swasta. Nah,
Keynes juga menyatakan bahwa nilai mekanis pada pasar bebas tidak secara otomatis menentukan stabil secara keseimbangan ekonomi, karena adanya kekuatan dalam berbagai ekspor ekonomi. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi dapat memerlukan peranan pemerintah secara aktif, yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kemudian, untuk melihat perekonomian secara aggregate, kaum Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada pada posisi dalam keseimbangan tingkat output yang rendah. Dalam pandangan aliran fisiokrat, memandang bahwa produk barang dan jasa masuk sebagai dalam bidang pertanian, kemudian berbanding dengan ekonomi modern yang mempertimbangkan bidang pertanian sebagai aktivitas produktif, yang dimana menjadi nilai tambah pada pendapatan nasional. Nah, sumber dari kekayaan negara masyarakat adalah tanah dan logam. Dengan demikian, di sini sudah dijelaskan bahwa pemilik tanah yang bisa menghasilkan output pada nilai ekonomi, akan tetapi di sisi lain mereka memiliki klaim atas pendapatan dihasilkan oleh petani. Biaya sewa ini akan seakan mempresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah dan perdagangan yang biasanya dikenalkan sebagai teori fisiokrat. Paham aliran merkantilisme dapat diartikan sebagai teori dagang atau perdagangan, dapat diartikan dalam transaksi tukar-menukar didasarkan pada sifat sukarela dari masing-masing. Beda dengan perdagangan internasional, yaitu transaksi perdagangan yang terjadi sebab ekonomi negara satu dengan subjek ekonomi yang lain, dan juga berkait dengan barang dan jasa, sehingga suatu negara yang menjadi makmur dalam perdagangan internasional ada dua macam model, yaitu ekspor dan impor. Berdasarkan kebijakan ekonomi, aliran Keynesian. Dalam instrumen kebijakan pada kaum Keynesian, yaitu dalam usaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang secara ekspansif. Dengan demikian, kebijakan yang ditawarkan karena pengeluaran yang terlalu besar, dengan demikian kebijakan itu mengurangi pengeluaran agregat itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah atau dengan menekankan pajak. Pandangan aliran fisiokrat yang sangat memperhatikan perkembangan ilmu ekonomi. Selain itu, arus ekonomi tentang teori nilai dan harga yang berbagi menjadi tiga, yaitu kesimpulan. Fisiokrat merupakan suatu paham yang mengurangi segi pertanian dan kebebasan, sehingga untuk menjadi kemakmuran tidak perlu adanya campur tangan pemerintah. Paham fisiokrat juga berpendapat bahwa sumber dari kekayaan adalah alamnya yang mengutamakan untuk kehidupan manusia, alam yang identik dengan tanah. Dengan semua kekayaan berasal dari tanah, maka semua yang berasal dari tanah haruslah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Paham merkantilisme berpendapat bahwa jika suatu negara yang ingin maju dan makmur, maka negara itu harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Jika negara makmur atau kayanya, maka negara itu dapat menjalin negara lain, menjajah negara lain, karena pada zaman itu pada penguasa sudah memenuhi kekurangan kekuasaan dalam pada saat itu. Emas diukur sebagai kekayaan suatu negara.